Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan mereview bagaimana cara teman-teman agar bisa mengajukan pinjaman di SeaBank dengan mudah dan juga tanpa syarat apapun. Nah, penasaran bagaimana caranya? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kali ini seperti teman-teman ketahui ya, saya akan selalu mereview semua informasi ter-up to date untuk teman-teman semua, apalagi tentang keuangan. Nah, seperti teman-teman ketahui, untuk kebutuhan finansial terkadang memaksa kita untuk mencari cara meminjam uang yang paling tepat. Nah, di sini kita banyak dihadapkan dengan berbagai pilihan. Jadi sekarang tinggal teman-teman aja menentukan tempat yang paling memudahkan kita untuk meminjam uang. Jadi di antaranya banyak pilihan. Nah, di sini saya sangat menyarankan adalah SeaBank. Nah, di mana SeaBank ini merupakan adalah salah satu platform yang memiliki fitur peminjaman uang atau dana yang ada di dalamnya. Nah, SeaBank ini pun juga merupakan salah satu solusi keuangan yang dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan dana tambahan dengan cepat dan sangat mudah. Nah, sebagai bagian dari SeaBank, lembaga keuangan terkemuka ini, SeaBank Pinjaman menawarkan layanan pinjaman yang dapat kita akses melalui aplikasi mobile. Jadi tentunya untuk teman-teman bisa mendapatkan akses kemudahan tentunya tanpa syarat, pastinya ada cara-cara yang harus teman-teman lakukan. Jadi silakan teman-teman simak video saya ini, jangan di skip ataupun dilewatkan agar nanti teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu untuk di SeaBank ini kita hanya perlu waktu 5 menit aja untuk aktivasi. Jadi di SeaBank ini tidak memerlukan proses yang rumit. Semua proses aktivasinya dapat dilakukan dengan mudah. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan aktivasi SeaBank pinjaman ini dalam waktu 5 menit aja. Nah, kemudian yang keduanya di sini untuk SeaBank pinjaman ini dilakukan serba online. Jadi SeaBank merupakan bank berbasis digital di mana semua pelayanan dilakukan secara online. Sementara untuk SeaBank yang memiliki fitur SeaBank pinjaman juga berlaku demikian rupa. Jadi teman-teman bisa meminjam uang di SeaBank melalui proses online dari awal hingga akhir. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor cabangnya. Nah, yang ketiga, kita tidak memerlukan dokumen fisik. Biasanya kita jika mengajukan pinjaman itu di bank konvensional, pasti kita membutuhkan beberapa dokumen fisiknya, apakah fotokopi KTP, apakah fotokopi KK. Namun di SeaBank ini sama dengan pinjaman online lainnya, mereka tidak membutuhkan dokumen fisik. Jadi semua pinjaman yang bisa teman-teman lakukan di SeaBank tidak memerlukan dokumen fisik. Nah, di sini SeaBank yang terhubung dengan akun Shopee, jika teman-teman memiliki akun Shopee, sini sudah mendapatkan dokumen dari Shopee-nya. Jadi nggak perlu lagi upload data apapun. Jadi teman-teman nggak perlu memasukkan data dan dokumen kembali ketika ingin menggunakan fitur SeaBank pinjaman. Nah, kemudian yang keempat di sini tentunya di SeaBank dengan motonya bebas biaya admin. Nah, biasanya untuk biaya admin ini banyak dikenakan oleh pinjaman-pinjaman lainnya. Nah, sementara untuk di SeaBank biaya adminnya biasanya akan ditetapkan pada awal peminjaman uang, biasanya untuk di bank konvensional. Nah, sedangkan di SeaBank kita memiliki kebijakan biaya admin yaitu Rp0 untuk SeaBank pinjaman. Nah, selain itu SeaBank pinjaman juga hanya memiliki bunga pinjaman sebesar 2% dari pencairan yang teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman mendapatkan pinjaman Rp10 juta, artinya untuk bunga yang dikenakan di SeaBank ini yaitu sekitar Rp200.000.
Nah, kemudian yang kelima tentunya sangat fleksibel karena bisa dicairkan berkali-kali. Dengan kemudahan akses pada SeaBank membuat pengguna aktif memanfaatkan fitur yang ada. Jadi kenyamanan ini ditambah dengan fitur SeaBank pinjam yang bisa diakses secara fleksibel. Nah, kita sebagai penggunanya pun dapat mencairkan pinjaman ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Walaupun kita diberikan dengan limit yang tinggi, tapi tetap gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika teman-teman sanggup untuk meminjam semua limit yang diberikan, itu boleh aja. Namun, bagi teman-teman yang sekiranya hanya membutuhkan untuk beberapa persen aja dan sanggup untuk membayar sesuai dengan kemampuan kita, cukup pinjam sesuai dengan nominal yang kita butuhkan aja. Nah, selanjutnya sebelum kita mengajukan di SeaBank, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu aturan terkait SeaBank pinjaman. Nah, untuk syarat SeaBank di pinjaman ini, pertama yaitu teman-teman harus warga negara Indonesia, itu udah pasti ya. Kemudian merupakan produk hasil pengembangan Shopee yang sering digunakan di Indonesia. Jadi syarat ini berkaitan dengan SeaBank yang juga efektif digunakan di Indonesia. Jadi teman-teman jika memiliki akun Shopee ini sangat gampang sekali untuk pengajuan pinjaman di SeaBank. Nah, kemudian teman-teman juga harus aktif menjadi pengguna SeaBank karena SeaBank pinjaman merupakan produk yang dimiliki oleh SeaBank. Jadi secara otomatis sebelum kita mengaktifkan fitur SeaBank pinjaman, maka teman-teman wajib menjadi pengguna aktif di SeaBank. Nah, nanti ketika sudah aktif maka nanti akan keluar sendiri tuh fitur dengan SeaBank pinjaman. Nah, yang ketiga, untuk batas usia minimal di sini 21 tahun dan maksimalnya adalah 55 tahun. Jadi batas pinjaman ini didasarkan pada usia produktif warga Indonesia. Untuk usia anak dan lanjut tidak diizinkan dalam peminjaman dengan pertimbangan pelunasan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada yang namanya risiko pinjaman uang di SeaBank. Jadi untuk risiko dalam peminjaman uang di SeaBank ini berkaitan dengan keamanan dalam proses peminjaman. Namun untuk SeaBank tidak memberikan risiko yang berat pada kita sebagai peminjam. Untuk risiko yang diberikan oleh SeaBank ini berkaitan dengan keterlambatan pelunasan. Nah, jadi ketika teman-teman terlambat melunasi, maka nanti SeaBank akan memberikan atau menerapkan biaya keterlambatan atau denda keterlambatan sebesar 0,2% dari jumlah tagihan setiap bulannya. Nah guys, itu informasi dari saya tentang SeaBank bagi pengguna SeaBank, yang mana di SeaBank ini banyak sekali manfaatnya terutama untuk pinjamannya, karena mereka nggak segan-segan memberikan kita pinjaman hingga puluhan juta rupiah. Jadi tergantung kitanya lagi bagaimana cara kita memanage keuangan dan gunakan dana pinjaman ini untuk hal yang lebih produktif lagi agar mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.